Yo yo yo, halo halo, balik lagi di channel Pejuang Day Trading. Video kali ini nggak akan panjang. Video kali ini hanya analisa dan forecastnya kita untuk NFP nanti malam. Jadi buat teman-teman yang baru dapat channel ini, tolong di subscribe, tolong dinyalain notifikasinya. Jadi kalau misalnya gua bikin analisa atau forecast terkait news penting di market, teman-teman bisa langsung dapat infonya gitu ya. Jangan lupa minta tolong di like sama di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe ya. Itu bermanfaat banget buat gua sebagai konten kreator gitu ya bisa dibilang. Oke, langsung aja NFP nanti malam 19.30. Teman-teman harus hati-hati dengan kondisi market gitu ya. Dan posisinya itu lagi ngapain marketnya hari ini. Kita akan melakukan top down analysis gitu ya. Bahasanya top down analysis. Sederhananya, kita akan ngebaca market dari time frame besar turun sampai dengan time frame kecil, gitu ya. Pertama, kita cek di daily. Untuk daily-nya, teman-teman bisa marking gitu ya. Posisi market itu dari sini, dia turun ke sini, kemudian dia naik ke sini, dan turun ke sini. Ini lowest-nya saat ini ya, jadi dan highest-nya sekarang saat ini ada di situ. Dan kita cukup tahu biasnya bahwa marketnya itu cenderung naik, gitu ya. Oke, marketnya cenderung masih naik. Tapi kalau dilihat dari trend line gitu ya, ini ada kemungkinan compression teman-teman. Tapi ini kan di daily, kita nggak butuh daily untuk entry kita gitu. Kita turun ke time frame 1 jam, kita lihat ada potensi apa untuk market nanti malam. Oke, di H1 ya, di H1 teman-teman ngelihat bahwa swingnya itu ada di sini. Dan sekarang struktur marketnya adalah dia bikin garis kenaikan gitu ya, bullish trend yang sudah dipatahkan sekarang gitu ya. Artinya di sini market lagi bikin struktur kecil, koreksi gitu. Time frame besarnya kita hapus arah panahnya dan sekarang marketnya lagi turun dan dia sudah makan low sebelah sini. Oke, kemudian kita marking nih. Di video sebelumnya gue udah jelasin imbalance itu apa gitu kan. Jadi teman-teman di sini bisa bisa ngelihat kalau di sini jelas ada imbalance. Imbalance-nya yang mana aja Om? Nah di sini ada 2 imbalance zone gitu ya dan ini cukup besar gitu. Ini pertama ya, ini yang pertama. Kemudian di sini ada imbalance tapi sudah terisi ya. Dilihat dari candlenya dia udah dimakan dan sekarang turun ke bawah. Jadi imbalance yang atas itu nggak kepake. Oke, ini kan lowest-nya di sini. Dia reaksinya atau berhenti bakal pause di mana? Kenapa sekarang marketnya berhenti? Dia mereaksi zona demand ekstrim dari area ini. Dan sekarang dia berhenti. Ya. Jadi ada dua kondisi gitu ya yang perlu digarisbawahi dan teman-teman ingat. Market lagi bullish, kemudian break struktur gitu ya, break struktur. Ada change of character, perubahan dari uptrend jadi downtrend sekarang, dari bullish jadi bearish dan sekarang pada saat video ini dibuat jam 17.30, market berada di zona demand ekstrim. Ya, zona demand ekstrim. Di mana ada potensi ketika dia nyampe di zona demand ekstrim akan naik ke sini ya untuk ngisi area gap di sini, imbalance candle ini harus diisi gitu ya. Kemudian dia akan melakukan penurunan. Jika misalnya memang market akan melakukan perubahan pergerakan besarnya dari time frame besar. Kalau dilihat marketnya ini masih sideways cenderungnya, ya. Dan kenapa marketnya turun Om sekarang di sini? Di sini ada imbalance teman-teman, ya. Bisa dilihat gitu ya teman-teman seberapa keren ya atau seberapa reaksinya ketika market nyentuh zona imbalance yang sudah ditentukan gitu atau yang kita sudah marking. Ini, sorry. Nah ini imbalance-nya. Walaupun dia udah di tapping sekali, tapi jarak ketemunya lagi tapping zone dari zona imbalance-nya cukup jauh. Dan sekarang marketnya nyampe di zone dan dia reject. Oke. Nah, untuk follow up entry nanti malam ada 2 potensi. Ya, ada 2 potensi atau ada 2 skema untuk entry. Kita bisa buy dan juga bisa sell. Tapi kecenderungannya gue lebih memilih untuk follow up buy.
dibandingkan sell. Tapi kita buy-nya itu ekstrim di area bawah ya. Kita akan buy di area ekstrim di sini, ekstrim dari swing, dan ini adalah swing cerminan dari H1 time frame besar juga. Jadi swing point ini penting ketika dia nyampe ke area ini, harga 2323. Sorry, iya betul, 2323, atau kalau misalnya kalian mau rounding di 2325 sampai dengan 2320. Ini adalah price yang perlu teman-teman perhatiin. Ketika market melakukan reaksi di area sini dan dia bikin turunan ke bawah sini, tapi dia fails breakout dan fail untuk ngebawa turun ke bawah dan dia masuk lagi ke zona reaksi di area ini, maka ada potensi dia akan turun ke sini dan dia akan follow up naik lagi sampai ke atas. Ini adalah skema yang pertama untuk kita ambil buy. Ambil buy itu nanti di area sini gitu teman-teman. Setelah ada reaksi pembalikan, dia tembus atau makan area gitu ya. Ini adalah target pertamanya kita nih. Target pertamanya kita nih. Kalau misalnya market kuat turun, kita akan ngambil market entry di harga 2325, take profit 1/2 2348 atau 2350. Ini adalah proyeksi untuk entry buy-nya kita nih. Nah, untuk sell-nya gimana Om? Sell-nya kita turun ke time frame yang lebih kecil di M15. Kita akan perkecil zonanya menjadi sekecil ini untuk imbalance-nya. Nah, kayak gini. Oke, ini adalah imbalance-nya. Dan sekarang kalau misalnya kita pakai bantuan tools Fibonacci, kita akan tarik swing dari atas sini sampai ke arah sini. Dan kita akan punya 2 entry di area imbalance ini. Yang pertama di sini, ya. Kalau misalnya kalian mau ambil mid-nya doang gitu ya, berarti entry-nya di sini. Untuk yang kedua, follow up entry ada di area sini. Ya, di area 2371. Market akan naik ke sana ketika NFP dan kita akan mencoba sell di area sini 2371 atau 2370 ke 2376. Ini adalah area entry dari kondisi spesial diskon. Level entry spesial diskon ketika dia mengalami kenaikan. Sampai di sini adalah harga paling mahal gitu ya, diskon price-nya di sini dan dia akan turun ke bawah. Dan untuk turun ke bawah, targetnya itu ada beberapa posisi ya. Kalian bisa pasang sell di sini and nanti ya untuk marketnya, jika misalnya skema marketnya itu dia bisa beneran naik tembus ke sini, ini jangan di sell dulu. Biarin dia turun ke bawah sini, valid candle close di bawah zona supply, ya, bawah zona supply, disinilah kita baru re-entry untuk sampai ke bawah sini. Jadi jangan buru-buru entry ketika news. Take profitnya kalian bisa maksimal sampai bawah sini. Kenapa? Karena dia akan respect di zona yang besar di bawah sini, ya, zona supply di bawah, zona demand di bawah sini. Karena di marketnya sudah pernah ke sini, jadi kalau misalnya dia akan turun ke bawah karena udah ada perubahan dari struktur bullish jadi bearish, maka kemungkinan besar swing paling bawah ini dia akan diambil. Jadi marketnya akan turun sampai situ dan take profitnya kita bisa sampai ke 1/4. SL-nya kita 100 pip. Oke. SL-nya kita nih maksimal 100 pip. Jadi di manage resiko kalian masing-masing, sesuaikan balance-nya. Jangan sampai hari Jumat bukannya profit malah zong. Balance kalian hilang, balance kalian berkurang gitu ya. Jadi pastikan tradingnya aman, benar-benar dijaga. Pastikan masuk di area yang memang kita sudah marking gitu ya, baik itu zona sell ataupun zona buy. Teman-teman bisa ulang video ini untuk mastiin entry-nya gitu ya. Tunggu market nyampe di zone, baru teman-teman masuk gitu. Dan sesuaikan posisi stop loss dan take profitnya gitu ya. Target maksimalnya itu di sini. Jadi ada 2 skema gitu ya. Kalau misalnya marketnya kuat naik sampai ke atas sini, berarti kita akan nunggu dia bereaksi dan turun lagi ke bawah, baru kita follow up sell. Nginep-nginep nggak apa-apa dah, ya kan? Terus kalau misalnya market di sini aja udah ngos-ngosan untuk naik, teman-teman bisa siap-siap untuk sell di area sini gitu ya. Ini planningnya di harga 2356 sampai dengan ya, sampai dengan 2360. Disinilah zona entry kita. Kalau misalnya naik sampai sini ngos-ngosan, ya diingat baik-baik, kalau naik sampai sini aja ngos-ngosan, candlenya pendek-pendek, ada potensi besar
market segera flip gitu ya, langsung ada candle momentum dan dia ngebalikin arahnya turun ke bawah. Karena diinget ya, market strukturnya sudah berubah dari bullish jadi bearish. Dia udah makan swing terakhir di sini. Oke. Dan potensi paling jauh untuk turun dia itu masuk di area 2320. Dan disinilah kita akan ambil peluang nyari buy. Tipis-tipis gitu ya, 20 pips take profit gitu. Nanti dia turun lagi, masuk lagi 20 pips lagi gitu. Jangan dipaksain untuk dia naik sampai ke atas karena marketnya udah berubah strukturnya dari bullish jadi bearish. Hati-hati kegulung sama market. Oke, kurang lebih itu aja untuk forecast malam ini. NFP jam 19.30 nanti malam kita sama-sama bakalan trading dan kita sama-sama bakalan lihat marketnya ngapain gitu ya. Oke, thank you.